semua orang akhirnya melihat ada sosok Maisa ini yang berdiri ngintip dari balik dinding rumahnya dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur panjang sekali seperti melet. Nah, begitu semakin didengar, dia ini pun noleh ke atas dan ternyata ada sosok Maisa. Dia ini jongkok, posisi jongkok seperti ini dan sambil melongok ke arah ibu-ibu itu sambil nafasnya ternganga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Badrus yang asalnya dari Madura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Badrus. Jadi Badrus ini asalnya dari Pulau Madura. Ada satu daerah yang dekat sekali dengan Surabaya. Jadi kalau dari Surabaya, kita bisa nyebrang di jembatan Suramadu dan sampailah ada satu desa kecil di sana, di Pulau Madura ini, dan Badrus tinggal di sana. Jadi Badrus ini cerita di sekitaran tahun 90-an sampai sekitar tahun 2000-an itu ada satu dukun. Nah, beliau ini dikenal sebagai dukun beranak. Kita sebut namanya Maisa. Jadi orang-orang di desa di mana Badrus tinggal itu mengenal Maisa ini sebagai dukun pijat awalnya. Mereka nggak tahu menahu bahwa belakangan hari Maisa ini ternyata melakukan juga praktek aborsi. Nah, pada masa-masa itu, di sekitar tahun 90-an sampai 2000-an ini memang masih ada praktek semacam itu. Dan umumnya, karena pijat di Maisa itu biayanya relatif murah, jadi banyak warga yang memilih untuk pijat ke Maisa itu. Nah, pada waktu itu, memang sudah banyak sekali alat kontrasepsi. Tapi masih banyak warga yang nggak mau pakai alat kontrasepsi tersebut. Nah, bisa dikatakan dalam bahasa Jawa atau mungkin di beberapa daerah menyebutnya ini adalah kesundulan. Jadi ketika ada suami istri yang sudah punya anak dan tiba-tiba dia nggak sadar bahwa istrinya ini hamil. Nah, hal semacam ini dinamakan kesundulan. Jadi anak yang sebelumnya tidak direncanakan. Nah, umumnya pasien-pasien yang datang ke Maisa ini adalah pasangan suami istri yang kesundulan. Jadi dia nggak mau lagi punya anak dan akhirnya terpaksa menggugurkan kandungannya. Nah, praktek Maisa ini sudah dijalani bertahun-tahun dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Dan warga di sekitar sana sudah tahu bahwa Maisa ini selain dukun pijat, Maisa juga melakukan praktik-praktik aborsi. Nah, sampai pada satu ketika di sekitaran tahun 2004, Badrus ini cerita, Maisa ini sakit keras pada waktu itu. Dan semua warga yang waktu itu tahu bahwa Maisa ini sakit keras, warga ini mulai bergosip. Jadi ada yang membicarakan kondisi Maisa waktu itu, tapi banyak sekali warga yang membicarakan ini nanti kalau Maisa meninggal, ini gimana keadaan desa ini? Pasti akan diteror, karena mereka yakin kalau orang jahat semacam Maisa yang selama hidupnya selalu membantu untuk menggugurkan kandungan dan dicap sebagai orang jahat, maka meninggalnya pasti akan gentayangan.
Jadi banyak warga yang menggosip tentang hal itu. Dan semakin hari kondisi Mak Isa ini semakin parah. Sampai pada satu ketika Mak Isa ini dikabarkan meninggal dunia, dan waktu itu anak-anak Mak Isa ini yang umumnya mereka tinggal jauh dari tempat Mak Isa tinggal, dan semua anaknya ini tersebar. Ketika tahu bahwa Mak Isa, ibunya ini meninggal, semua anak-anaknya langsung menuju ke rumah Mak Isa. Dan pada waktu itu sampai sore hari, karena masih banyak anak-anak dari Mak Isa yang belum datang ke rumah duka, jadi waktu itu tetangga-tetangganya yang merawat jenazah Mak Isa. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang ketika ada orang yang meninggal selalu dimandikan di satu tempat pemandian seperti ranjang yang khusus digunakan untuk jenazah. Nah, di masa-masa itu mungkin masih banyak yang belum mempunyai alat-alat kematian. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka jenazah tersebut dimandikan di depan tempat tidur pada masa beliau masih hidup dulu. Nah, Mak Isa ini dimandikan di tempat tidurnya. Jadi tempat tidur ini dikeluarkan dan kasurnya diambil, kemudian jenazah Mak Isa dimandikan di tempat itu. Dan banyak sekali ibu-ibu, terutama kaum perempuan, yang merawat jenazah Mak Isa. Sampai sekitar sore hari, sekitar jam 4 sore, suasana ini semakin gelap. Menjelang maghrib, satu anak Mak Isa ini belum juga datang. Jadi jenazah Mak Isa ini belum juga dimakamkan, masih nunggu satu anak ini datang. Dan waktu itu jenazah Mak Isa ini ada di dalam rumah. Semua seperti tempat pemandian dan peralatan-peralatan kematian masih terpampang di sana dan belum dibereskan. Nah, waktu itu ada anak kecil yang kebetulan datang di sana bersama kedua orang tuanya. Anak ini sekitar kelas 5 SD. Waktu itu tiba-tiba anak ini jerit melihat ke arah belakang. Dia jerit ketakutan sambil manggil bapaknya. Jadi bapaknya dipanggil-panggil dan ditarik bajunya. Anak ini minta pulang. Nah, waktu itu bapaknya ngelihat, "Kamu kenapa?" Dia nggak berani ngelihat ke arah belakang, tapi sambil nunjuk. Dan begitu bapaknya ini ngelihat, karena suasana ini sudah mulai gelap menjelang maghrib, semua orang akhirnya melihat ada sosok Mak Isa ini yang berdiri ngintip dari balik dinding rumahnya dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur panjang sekali seperti melet. Jadi Mak Isa itu kelihatan jelas sekali dari arah belakang. Mak Isa itu matanya melotot dan lidahnya menjulur melet. Jadi orang-orang yang ngelihat waktu itu langsung berlarian, termasuk si bapak-bapak yang melihat kejadian itu, lari. Sampai akhirnya singkat cerita, setelah maghrib jenazah Mak Isa ini pun dimakamkan, dibopong rame-rame menuju ke tempat pemakaman. Dan malam itu langsung digelar tahlilan. Nah, banyak warga, terutama bapak-bapak ini yang merasa ada keganjilan pada waktu itu. Tapi ketika digelar tahlilan di hari pertama, malam itu nggak ada kejadian apapun. Jadi warga pulang dengan biasanya. Dan ada satu anak dari Mak Isa ini yang rumahnya jauh sekali. Dan setiap setelah tahlilan, si anak Mak Isa ini selalu pulang bersama satu orang ustadz pakai sepeda motor menuju ke desanya. Nah, malam kedua digelar lagi tahlilan. Pada saat itu nggak ada kejadian apapun. Jadi ibu-ibu ini bertugas masak di dapur di bagian belakang. Dan malam itu terjadi dengan lancar seperti biasa. Nah, malam ketiga, ketika waktu itu semua orang berkumpul dan menggelar tahlilan, ibu-ibu seperti biasa, beberapa orang ibu-ibu ini sudah sibuk di belakang rumah menyiapkan makanan-makanan untuk tahlilan malam itu. Ternyata ketika tahlilan ini digelar, di tengah bacaan-bacaan tahlil itu tiba-tiba ibu-ibu yang ada di belakang ini teriak semua, seperti baru saja melihat sesuatu. Nah, otomatis tahlilan ini pun dihentikan dan semua bapak-bapak langsung menuju ke belakang. Ternyata di belakang ini ibu-ibu sudah berlarian menuju keluar. Kenapa? Ketika ditanya, barulah mereka ini cerita. Jadi ceritanya ketika bapak-bapak membacakan tahlil di depan itu, ibu-ibu ini seperti biasa menyiapkan makanan. Ada satu meja besar di sana, jadi piring-piring ini ditata rapi dan sudah diisi nasi. Dan ada satu orang ibu-ibu yang bertugas ngasih lauk pauk di sana. Nah, persis di depan meja itu ada lemari. Lemari ini ukuran setinggi kepala orang dewasa. Jadi lemari ini persis di depan ibu-ibu itu. Pada waktu ibu-ibu ini sedang sibuk memberikan isian-isian lauk di nasi itu, tiba-tiba dengar ada suara desaan nafas.
Nah, awalnya ibu-ibu ini nggak curiga, jadi dia noleh ke arah belakang. Ternyata dilihat ibu-ibu yang lain ini sibuk. Nah, begitu semakin didengar, dia ini pun noleh ke atas, dan ternyata ada sosok Maisa. Dia ini jongkok, posisi jongkok seperti ini, dan sambil melongok ke arah ibu-ibu itu sambil nafasnya ternganga. Dan lidahnya itu menjulur ke bawah. Akhirnya dari situlah semua ini lari. Semua lari berhamburan karena hampir semuanya ngelihat sosok Maisa itu duduk jongkok di atas lemari dan sambil lidahnya itu terjulur. Nah, dengan kejadian itu mulailah warga ini mulai agak ketakutan. Tahlilan ini pun tetap digelar. Jadi bapak-bapak ini tetap melanjutkan bacaan-bacaan tahlil itu, dan setelah itu mereka ini pun pulang. Nah, ada satu anak dari Maisa ini yang kebetulan rumahnya agak jauh. Jadi dia ini selalu numpang bersama satu orang ustadz. Nah, begitu sang ustadz ini bonceng di tengah perjalanan, karena pada waktu itu di tengah desa dan minim sekali penerangan. Jadi di tengah perjalanan ini, dari spion itu ustadz ini ngelihat ada seperti yang ngikutin. Nah, ustadz ini pun memperlambat laju motornya, dan semakin diperhatikan ternyata semakin dekat ada 3 anak kecil ini yang seperti melayang. Mas, di belakang itu ada yang ngikutin. Siapa ustadz? Nggak tahu ya, kayaknya wajahnya kok kayak anak kecil. Nah, semua orang ini pun berhenti, noleh. Ternyata ada sosok Maisa ini. Maisa itu wajahnya seperti Maisa yang pada saat beliau meninggal, tua keriput, tapi badannya itu seperti anak-anak kecil. Dan Maisa itu gandeng 2 anak kecil. Jadi mereka itu ngelihat 3 orang anak kecil, dan yang di tengah ini wajahnya seperti Maisa. Itu seperti melayang. Dan ketika mereka ngelihat sosok 3 anak kecil ini seperti melayang dan langsung menghilang di tengah kegelapan. Nah, pada waktu itu si ustadz ini bilang, "Udah mas, ayo jalan lagi yuk." Nah, begitu mereka jalan, ternyata 3 sosok anak kecil ini ngikutin lagi di belakang. Nah, pada waktu itulah si ustadz ini seperti melakukan kontak batin. Si ustadz ini bilang ke 3 orang sosok anak kecil ini, bilang, "Kamu jangan ganggu kita. Kita ini mau pulang. Jadi kalau kamu tetap ganggu, aku akan kasar sama kamu." Jadi ustadz ini yakin ini nggak mungkin Maisa, karena Maisa sudah meninggal. Pak ustadz ini yakin bahwa 3 orang anak kecil dan 1 orang anak kecil ini menyerupai wajah Maisa. Si ustadz ini yakin kalau ini adalah sosok yang menyerupai Maisa. Jadi ketika pulang, keesokan harinya ternyata Pak ustadz ini dapat kabar dari orang-orang, dari warga semua, bahwa malam itu mereka semua ini diganggu. Nah, banyak warga ini yang mengaku rumahnya ini diketuk. Ada ketukan malam itu. Nah, satu warga ini cerita, setelah tahlilan di malam ketiga itu, ada 1 orang warga ini yang pulang, dan malam itu ada yang ngetuk pintunya. Dan ketukan pintunya itu bukan seperti orang yang mau bertamu, jadi seperti orang yang tergopoh-gopoh minta tolong. Tolong, tolong, terus seperti itu. Nah, begitu dibuka, ternyata sosok warga ini ngelihat ada 3 orang anak kecil. Nah, di tengah-tengah itu, anak kecil ini wajahnya atau kepalanya itu kepala Maisa dengan rambut yang berantakan. Persis sekali, dia ini ngelihat wajah Maisa itu wajahnya keriput sekali, tapi tubuhnya tubuh anak kecil. Dan Maisa itu megang 2 anak kecil. Nah, pada saat tetangga ini buka dan ngelihat situasi waktu itu, tiba-tiba Maisa itu dengan tubuh anak kecil ini minta tolong, 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 tolong. Langsunglah pintu ini ditutup dan beliau ini lari ketakutan. Nah, keesokan harinya, karena banyak sekali warga yang mengaku didatengin sosok Maisa, akhirnya ada satu warga yang bilang, "Kalian itu gimana? Wong Maisa ini sudah meninggal, kok masih takut didatengin sosok Maisa?" Apalagi gambaran dari warga itu, sosok Maisa ini badannya seperti anak kecil, tapi kepalanya tetap Maisa. Nah, satu warga ini bilang, "Kalau aku ini didatengin sosok seperti itu, pasti tak lawan. Aku tidak akan pernah takut." Nah, semua warga yang mendengar pernyataan dari 1 orang ini, diam semua. Karena mungkin warga merasa ini 1 orang ini belum pernah didatengin. Coba kalau kamu didatengin, pasti kamu ketakutan. Nah, ternyata malam itu, si 1 orang warga ini, katakan namanya Pak Rofik.
Waktu itu Pak Rafiq ini seperti biasa, beliau mau tidur, ternyata ada yang ngetuk pintu rumahnya. Nah, Pak Rafiq ini sudah sadar bahwa, wah, ini pasti jangan-jangan sosok Mak Isa. Nah, Pak Rafiq ini agak maju mundur, dibuka atau enggak. Tapi ketukan pintu ini terus-menerus, tolong, 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 terus seperti itu. Akhirnya Pak Rafiq ini memberanikan diri, karena dia sore tadi baru saja sesumbar pada warga. Dia ingin membuktikan. Begitu dibuka, Pak Rafiq ini nggak ngeliat apapun, tapi masih mendengar suara tolong, tolong. Nah, ternyata begitu Pak Rafiq ini ngeliat ke atas, sosok Mak Isa sambil gandeng dua anak kecil ini keliling seperti melayang, sambil ketawa cekikian. Nah, Pak Rafiq yang melihat situasi waktu itu langsung ketakutan dan pingsan waktu itu. Keesokan harinya lah baru ketika istrinya ini bangunkan Pak Rafiq ini, "Pak, kenapa kok tidur di sini?" Barulah Pak Rafiq ini sadar dan beliau mengakui bahwa memang sosok Mak Isa ini gentayangan, dan waktu itu Pak Rafiq melihat sendiri bahwa Mak Isa ini gandeng dua anak kecil dan melayang. Itulah yang membuat Pak Rafiq langsung pingsan malam itu. Nah, setelah kejadian itu, karena banyak sekali warga yang diteror oleh sosok Mak Isa, akhirnya satu persatu warga kampung ini mulai ngungsi. Mereka ini meninggalkan rumah, bawa barang-barang perlengkapan mereka dan meninggalkan desa tersebut. Dan lama-kelamaan, karena orang-orang ini semakin sepi, jadi malam itu ketika tahlilan digelar di malam ke-6, yang ikut tahlilan ini mulai sepi. Dan di belakang, yang karena ibu-ibu ini sudah didatengin sosok Mak Isa, mereka semua ini takut dan memilih untuk memasak sesuatu gak di dapur belakang. Jadi mereka keluar rumah, kompor dikeluarkan, mereka masak di sana. Nah, malam itu ketika digelar tahlilan, gak ada kejadian apapun. Warga ini pun pulang seperti biasa, tapi masih ada beberapa warga yang tidur di rumah Mak Isa untuk mempersiapkan keesokan harinya. Nah, ketika mereka ini pulang, warga itu merasa gangguan-gangguan ini belum berhenti. Semua orang ini mengaku bahwa rumahnya ini diketuk dan ketukan itu selalu minta tolong. Dan itu adalah suara Mak Isa. Nah, keesokan harinya ada satu warga ini yang setiap malam itu selalu diganggu sosok Mak Isa. Jadi beliau ini sebel karena setiap malam diganggu dan beliau nggak bisa tidur. Kita sebut namanya Pak Zen. Jadi Pak Zen ini bilang ke istrinya, kalau nanti malam sosok Mak Isa ini datang lagi ganggu kita, lihat ya, besok tak cabut itu batu nisannya. Ternyata benar, ketika malam itu Pak Zen dan keluarga ini diganggu. Ada suara seperti cekikian yang seperti melayang di atas genteng mereka. Nah, gak lama setelah itu pintu mereka ini diketuk lagi dan ada suara minta tolong. Nah, pagi itu tanpa pikir panjang, tanpa bilang ke istrinya, Pak Zen ini langsung datang mendatangi makam Mak Isa itu, dan batu nisan ini langsung dicabut oleh Pak Zen, diikat oleh tali dan digantung persis di atas makamnya Mak Isa. Harapannya supaya nantinya orang ini nggak akan gentayangan lagi. Ternyata setelah hal itu dilakukan oleh Pak Zen, mereka semua ini masih merasa sosok Mak Isa ini masih datang gentayangan dan menakut-nakuti mereka. Di malam ke-7 tahlilan digelar, banyak warga itu yang merasa sosok Mak Isa ini datang persis berdiri di depan pintu dan sambil gandeng anak kecil dua. Nah, anehnya semua orang yang di sana ini ngelihat sosok Mak Isa ini tubuhnya seperti tubuh anak kecil, tapi wajahnya seperti wajah Mak Isa yang tua, keriput, dan dengan lidah yang menjulur, melotot ke arah mereka semua. Nah, karena orang-orang ini menggelar tahlilan waktu itu, jadi mereka ini mengabaikan kedatangan sosok Mak Isa itu. Jadi mereka terus menggelar tahlil. Sampai pada satu kejadian, semua warga ini sudah menyerah dan merasa bahwa hidup mereka ini diteror setiap malam oleh sosok Mak Isa. Akhirnya anak dari Mak Isa ini inisiatif manggil satu orang ustadz. Nah, satu orang ustadz ini pun datang dari desa seberang. Beliau datang dan semua warga ini cerita. Karena ustadz ini tanya gimana kronologisnya seperti apa, ceritalah warga ini. Dan sang ustadz ini menjelaskan ke warga, Bapak, Ibu, yang jenengan-jenengan lihat ini adalah bukan sosok Mak Isa sebenarnya. Kita harus yakini bahwa Mak Isa ini sudah meninggal dan beliau alamnya berbeda dengan kita. Adapun yang mendatangi bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua ini adalah sosok jin yang menyerupai sosok Mak Isa.
Dan memang niat dari jin ini memang menakut-nakuti warga yang ada di sini. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, akhirnya warga kampung ini mulailah bilang ke ustadz tersebut, ya apapun itu Pak Ustadz, yang jelas kami ini warga sudah diganggu. Dan banyak warga-warga di sini ini yang sudah meninggalkan desa karena mereka benar-benar takut. Dan bahkan mereka ini ngungsi. Ini gimana Ustadz? Kalau terus-terusan seperti ini, kita nggak bisa hidup damai, nggak bisa hidup tenang. Dan malam itu mulailah Ustadz ini menggelar doa bersama yang ditujukan untuk menangkap satu sosok makhluk halus ini. Dan singkat cerita, hampir subuh hari, sosok makhluk halus ini pun tertangkap. Sosok makhluk halus ini pun diikat di tempat di mana Mak Isa itu dimandikan jenazahnya. Dan pagi itu, ketika sosok makhluk halus ini minta ampun pada Ustadz tersebut, akhirnya sosok makhluk halus ini pun dilepas, dan kemudian sosok ini berjanji nggak akan lagi mengganggu warga desa. Nah, ternyata benar, setelah kejadian itu nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh atau menyeramkan di desa tersebut. Nah, satu persatu warga ini pun mulai kembali ke desa tersebut dan mulai tinggal di sana. Jadi inilah pesan moral dari cerita ini. Selama hidup, berusahalah kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kisah ini bisa memberi hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.